Well, salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak, Ibu, Saudara, rekan sahabat dimanapun berada. Dan tentunya bersama dengan saya, Pendeta Budi Kaleb dari Divisi Kerohanian KPA, Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Papua. Nah, kesempatan di hari ini saya mau sampaikan sesuatu untuk menambah wawasan kita, memahami apa yang selama ini kita tidak tahu menjadi tahu, yaitu seputar tentang HIV dan juga AIDS. Bagaimana penularannya, bagaimana pencegahannya, dan bagaimana langkah-langkah di dalam mengatasinya. Baik, apa itu HIV, apa itu AIDS? Tentunya Bapak Ibu Saudara, HIV dan AIDS itu berbeda. HIV adalah Human Immunodeficient Virus. HIV adalah virusnya. Sedangkan AIDS adalah Acquired Immunodeficient Syndrome, gejala atau penyebaran dari virus HIV sehingga sistem daya tahan tubuh semakin menurun. Nah, kemudian penularannya yaitu melalui darah ke darah, melalui contoh hubungan seks, melalui jarum suntik, jarum tato yang tidak steril bergantian. Habis disuntikan orang yang terkena HIV AIDS, kemudian ditusukkan juga jarumnya ke orang tersebut yang berikutnya. Penularan bisa mengakibatkan terjadinya atau terindikasi HIV dan AIDS. Jadi pertama melalui hubungan seks bebas, yang kedua jarum suntik, jarum tato, dan kemudian yang berikutnya adalah ASI, air susu ibu. Bagi ibu-ibu yang menyusui bayinya, dan ibu itu bisa dikatakan sebagai ODA atau orang dengan HIV AIDS, janganlah memberikan minum susu melalui ASI-nya. Nah, karena apa? Penularan itu melalui darah dan juga ASI, air susu ibu. Maka dari itu bagi saudara yang merasa terindikasi terkena dan tertular HIV dengan AIDS, jangan takut, tetap tenang, tetap berdoa, karena HIV dan AIDS ada obatnya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah langkah pertama untuk mengetahui apakah kita terkena atau tidak, yaitu datang ke puskesmas atau tes darah. Di laboratorium ada, di apotek sekarang juga sudah ada. Nah, di puskesmas juga ada. Kemudian tes darah dan juga konseling kepada petugas puskesmas di situ atau kepada dokter, suster. Kita konseling dulu gejala-gejalanya seperti apa. Kok rasanya kok hari ini lemas, mudah capek, flu, demam yang tidak kunjung sembuh, ya toh? Nah, kemudian sistem daya tahan tubuh semakin menurun, ngedrop, hati terasa resah, gelisah, nafsu makan hilang, susah tidur, atau terkena tuberkulosis atau TBC. Jadi orang yang terkena TBC belum tentu HIV AIDS, tetapi HIV AIDS biasanya ada TBC, ada tuberkulosisnya. Nah, ini juga bisa menularkan ke orang lain sekitarnya melalui batuk. Kemudian batuk itu kalau tidak ditutupi tisu atau tangan, nanti biasanya akan menyebarkan tuberkulosis ini dan bisa menularkan kepada orang-orang di sekeliling kita. Nah, maka dari itu segera diatasi dengan berdoa, kemudian tes darah di puskesmas, kemudian ada obatnya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan semua orang. Apakah HIV dan AIDS ada obatnya? Jawabannya adalah ada obatnya. Apakah bisa sembuh total? Memang belum bisa sembuh total, tetapi kalau mukjizat Tuhan terjadi, kesembuhan dari Tuhan terjadi, tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Maka dari itu ada satu pertobatan, memperbaiki diri, memperbaiki attitude, perilaku, supaya tidak sembarangan di dalam berhubungan seks. Sekali lagi, jangan berhubungan seks bebas. Melalui apa? Melalui hubungan seks vaginal, anal, oral, tanpa pengaman ataupun kondom. Ini sangat berbahaya sekali, bisa mengakibatkan penularan kemana-mana. Ingat, kita tidak bisa melihat, ini kan masih ganteng, gagah, ini kan cantik, sehat, segar kelihatannya. Tetapi kita tidak tahu bahwa virus HIV sebenarnya sudah ada di dalam tubuhnya, sudah ada bibitnya. Nah, makanya berhati-hatilah, berjaga-jaga, dan waspadalah. Penularan, pencegahan secara simpel saya sampaikan. Maka dari itu, jikalau ada tanda-tanda gejalanya, segeralah untuk melangkah. Jangan malu, jangan gengsi. Jangan menerapkan stigma
pola pikir bahwa HIV AIDS pasti mati. Tidak. Selama kita disiplin untuk mengkonsumsi obat dari puskesmas namanya ARV, maka saudara akan tetap dalam keadaan baik-baik saja. Jadi virus dengan bakteri itu berbeda. Bakteri bisa disembuhkan, tetapi virus tidak bisa disembuhkan kecuali mukjizat Tuhan. Maka dari itu kalau HIV dan AIDS ini sebuah virus, nah segeralah kita tes darah, periksa, kemudian kita disiplin minum ARV setiap hari, maka saudara akan tetap dalam keadaan baik-baik saja sampai nanti diperiksa lagi CD4-nya normal, saudara sudah bisa hidup normal kembali. Demikian Bapak Ibu Saudara yang saya sampaikan secara sederhana. Semoga bermanfaat tentang bagaimana pencegahan, penularan, dan langkah-langkahnya jikalau Bapak Ibu Saudara terindikasi seputar tentang HIV, AIDS untuk Anda. Tuhan memberkati. Shalom.